Setelah selesai syuting dan menyaksikan hasilnya, menurut Pak Haji, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi ide cerita awalnya untuk mengangkat kisah anak pang ini? Silakan Pak Haji. Saya kira memang kita berupaya optimal, tapi kalau bicara soal puas tentu ya tidak bisa puas ya, karena proses kreatif itu memang nggak ada habisnya sebetulnya. Setelah lihat hasilnya ada kekurangan, ada yang menurut kita masih bisa diperbaiki. Tapi saya kira itulah proses kreatif yang harus kita lalui dan nggak bisa diulang lagi kan. Iya. Nah, yang penting kita belajar dari kekeliruan yang mungkin kita lakukan. Kemudian bagaimana mengembangkan cerita selanjutnya, apakah bisa dikembangkan diteruskan atau mencari cerita lain lagi. Ini selanjutnya kan. Kalau ditanya apakah PPT harus dilanjutkan dari 16-17 ya, kalau kelihatannya sih akan dilanjutkan, cuma melanjutkannya dengan cerita apa? Ini kan butuh juga proses ya. Apakah melanjutkan cerita yang sudah ada ini, atau kita mencari tema baru lagi? Karena di dunia ini banyak sekali ya masalah-masalah, tema-tema yang bisa diangkat kan. Nah, saya kira itu juga membutuhkan waktu untuk proses kreatif sana. Dan nggak ada yang sempurna yang kita bikin. Semuanya pasti ada kekurangan. Yang penting kita menyadari kita masih kekurangan, kita masih memiliki kekurangan, agar bisa terus dari tahun ke tahun memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Saya kira itu. Untuk Mas Tora akhirnya di PPT Jilid 16 ini tidak perlu menutupi tatonya lagi nih. Nah, bagaimana Mas Tora? Apakah lebih leluasa menerima proyek? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, Mas Tora juga boleh diceritain dong pengalamannya syuting menggunakan wig gimbal. Sehari berapa jam pakai wig ini? Risih nggak? Silakan Mas. Kalau tato dulu waktu Baha juga tato dibuka sih. Memang sekarang tatonya lebih rame. Jadi itu memang khusus saya bikin untuk membedakan antara Baha dan Badar gitu, biar nggak sama-sama banget. Tambah banyak. Jadi udah direncanain ya Mas Tora ya, jauh-jauh hari. Saya udah planning gitu nih, pasti nanti akan dipanggil lagi oleh Bang Deddy nih untuk peran saya bikin Udah sesuatu yang yakin beda. aja dulu gitu ya. Jadi tatonya nambah. Tatonya nambah. Nah, terus kalau wig ya itu dia sih, waktu dapat pilihan wig tuh saya ketawa-ketawa sebetulnya, karena sebelumnya tuh ada 4 wig untuk dapetin wig yang gimbal ini. Sebelumnya ada 4 wig yang dikasihin ke saya, terus wignya tuh menurut saya sih lucu-lucu gitu, saya ketawa-ketawa terus sampai akhirnya dapat wig yang gimbal ini. Hari-hari pertama sih emang gatel, pusing. Cuman lama-lama saya merasa kehilangan, kayak sekarang nih saya nggak pakai wig udah lama, kok kayaknya saya pengen punya wig itu. Oh gitu, jadi pengen ya Mas? Iya gitu sih, kalau wig sih gak ada masalah sih sebetulnya sih, enak-enak aja saya. Iya, Enak-enak. Jadi Karena saya lebih kepikiran ke dialognya gitu. Saya kan udah hafalan saya tuh jelek banget. Nah ini kalau di PPT tuh skripnya tuh kita baca tuh titik, koma, huruf besar, huruf kecil semuanya dibaca gitu. Jadi tantangan banget buat saya sih itu. gitu. Jadi sambil nahan risih nih, gatel karena wignya, Iya. harus sambil menghafal dialog juga ya Mas? Berarti. Tapi saya paling senang kalau dapat kebagian syuting bareng Om El, karena Om El itu selalu memberikan penjelasan kepada saya. Jadi saya tinggal nanya, kan kalau puasa boleh ngerokok nggak? Om El tuh keluarin tuh semuanya tuh. Puasa nggak boleh merokok, ini segala macam, hadisnya dibacain. Saya senang banget tuh. Dapat pengalaman rohani juga ya Mas? Om El jadi lebih panjang ngapalinnya. Kalau udah sore itu, dari pagi sampai sore, Manik sama Tio udah ngopel kepalanya. Panas, kepalanya panas. Kepalanya panas. Itu saya makan ketawa. Ada yang kepanasan aja. Kepanasan. Kepala panas. Udah ngebul. Tahun ini juga sudah ada bocoran nih, Mas Doni bergabung di jilid 16 ini. Gimana nih ceritanya, kok bisa sampai bergabung? Ini juga saya tahu
PPT atau para pencari Tuhan itu jauh dari season 16 ini atau jilid 16 ini, tapi cuma berharap seneng ya, lucu ya, ini hawa baru untuk tontonan satu tontonan menjelang sahur atau menjelang imsak gitu. Tiba-tiba Pak Haji ngomong, Don, lo atur waktu lo, terserah lo kapan, gue ikutin. Waduh. Jadi deg-degan kan. Langsung ditodong ya, Mas? Iya, itu bukan ditodong sih, lebihnya lu mau berteman atau enggak ketemu gue diemin. Ancaman. Nggak ditodong sih, cuma kan kalau ketemu nggak ditegur di antara teman-teman lain, kita didiemin kan nggak enak. Dan terus terang saya sih deg-degan karena ini saya baca, saya tahu referensinya untuk season ini seorang tokoh Raja Nusantara. Oh, berat juga ya untuk saya mainkan, terus tiba-tiba seperti lu mau berteman sama gue atau gue diemin kalau ketemu di antara teman-teman lain. Jadi mau nggak mau ya iyalah, oke lah, mudah-mudahan saya bisa mendeliver ini dengan baik, mudah-mudahan saya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, sutradara, dan teman-teman filmmaker lainnya gitu loh, Mbak. Ya, kita udah nggak sabar menantikan. Deg-degan lah pasti. Harus deg-degan, kalau nggak gegabah. Om Tio boleh cerita dong, tahun ini bergabung lagi di jilid 16. Gimana nih Om, kok akhirnya mau bergabung lagi nih? Kalau tadi Mas Doni katanya langsung ditembak sama Pak Haji Dedi. Nah, kalau Om Tio gimana nih Om? Saya terjebak. Oh, terjebak malah. Kenapa Om? Terjebak sama karakter galak, udah keenakan. Tapi udah melekat loh karakternya Bang Galak itu. Ya, habis kalau nggak ada galak yang ngomelin si Jack sampai lagi. Terus sekarang makin emosi dengan kehadiran Mas Tora ya, Om. Iya, tuh dia mau mepet-mepet anaknya si Soleh lagi, kurang ajar. Ini kok ceritanya kayak beneran ya, Om? Itu BTS sebenarnya, Mbak. Iya bener. Sebenarnya ada genre gitu ya Mas Doni ya. Iya. Karena Galak sendiri itu naksir sebenarnya diam-diam. Kita lihat ke waktu preskon kemarin. Diam-diam naksir sama Aisyana. Iya, Isyana. Ya, itu acting aja, Om. Aduh, Om. Jangan usah baper, Om. Apakah Mas Tora masih mau main jika diberikan kesempatan di jilid 17? Maulah. Kalau perlu dari episode 1 sampai 30 ada terus. Oh gitu ya. Bersaing sama Bang Galak nggak? Mau nggak jadi Badar, mau jadi tambah karakter, boleh lah, aku lebih situ aja. Iya ya Mas Tora ya. Terus kalau Mas Doni gimana Mas Doni? Ini pertama kali bergabung di PPT kalau Mas Doni kan. Nah, gimana nih? Dan gimana ya, saya sampai ini biadab sih, siapa sih, ada apa sih di otaknya yang nulis naskah itu sampai saya terbawa begitu larut. Ada banyak sekali adegan yang saya tanpa terasa larut sekali, dan saya lama ngelepasin emosinya. Saya nggak tahu tuh di benak yang nulis tuh agak-agak kurang se-ons kayaknya tuh. Tapi saya harus acungkan jempol sih untuk tokoh Raja Nusantara yang saya bawakan itu. Iya, aduh makin gak sabar nih, udah di spoiler sama Mas Doni. Kita Iya, harus di spoiler hari gini. Iya. Raja Nusantara itu ya Mas Doni. Tapi saya lihat ada penghayatan yang sangat serius dari Doni ya, yang luar biasa. Iya. Pokoknya menuntut itu. Dan ya kita semua terharu melihat itu. Ini energi yang mempengaruhi banyak orang. Dia memiliki energi sebagai aktor, menghayati karakternya sehingga energi tadi terpancar, mempengaruhi banyak orang yang melihat. Kalau saya nggak usah cerita, nanti nonton aja. Iya, nanti aja. Nonton. Berapa hari lagi, tenang. Iya. Udah nggak sabar ya Mas Doni, sengaja supaya orang nunggu nanti. Iya. Dia bandit. Tapi ya, sebenarnya kalau di balik itu ternyata ada apa? Waktu Doni main sudah jadi aktor, Tora jadi figurannya waktu itu film itu.
Cinta Iya anak benar, saya zaman. ada fotonya. Saya ada fotonya ketika cinta apa ya, Bang? Ketika cinta telah berlalu ya. Ketika cinta telah berlalu ya. Saya jadi figuran tuh. Oh, figurannya Mas Doni ya. Om Doni segini, saya segini di belakang kecil. Tahun berapa tuh Mas Tora, inget nggak? Aku lupa, kita berdua lupa tahunnya lah. Cuma inget momennya aja lah. 89, 87 apa kalau nggak salah. Iya. Sekarang bergabung semua nih di PPT justru ya, semuanya Iya. ya, ada Om El Kalau juga. udah mulai saya, Tio sama Manik syuting bertiga, udah dua dia saling teriak tuh. Jadi Tia bilang, "Hei, Telko, sediain Pampers." "Hei, sediain tuh spot buat Tio." Itu gawat, trio itu gawat, Mbak. Trio itu gawat. Kita berdua Tora mah cuma bagian ramein aja ya, Tor ya. Bunyi aja ngok. Itulah candanya orang tua. Mereka tuh mencoba menjadi ABG. ABG Mereka apa mencoba Om? menjadi remaja padahal udah ABG gitu maksudnya. Oh, udah Angkatan babe gue. babe gue. Saya ingin tahu dari kelima aktor hebat ini, bagaimana perasaannya main bareng? Simple tapi cukup ini ya, Pak, bakal panjang. Sedih. Sedih. Oh, sedih. Sedih ya? Kenapa sedih? Kenapa? Sedih. Kenapa Om Tio? Sedih nggak bisa lama. Ya, sedih juga deh kalau itu. Ya, soalnya Omel kalau jam 10 palanya udah basah. Dulu kayaknya masih muda, jam 10 masih pagi gitu ya. Iya benar. Jam 10 apalagi yang mau diambil, ini jam 10 udah deh. Gitu. Oke, mungkin boleh dijawab satu persatu dari Om El dulu mungkin. Aku udah jawab ya. Oh iya, oke. Asiknya bekerja sama dengan pemain-pemain senior seperti ini, kita udah nggak banyak lagi perlu penjelasan sana sini. Masing-masing saling mengerti. Yang penting intinya itu selalu adalah kerjasama dan saling mengisi satu sama lain. Jadi tidak ada istilahnya seperti aku mau tampil sendiri bagus sendiri, itu udah nggak zamannya lagi. Sebab kalau dia harus baik di sini ini, dia harus tampil lebih dari saya supaya dia bisa juga ikut nanti mengangkat saya di sini yang selanjutnya. Jadi selalu itu saling berbagi, saling mendukung dan saling memberi, saling mengisi dalam adegan itu. Itu yang asiknya, dan itu nggak usah lagi diomongin, langsung secara otomatis langsung keluar sendiri dari masing-masing. Langsung klik gitu ya kalau main bareng ya? Iya. Kalau saya sama Omel saling menerima sih. Menerima apa? Masing-masing nunggu siapa yang mau ngasih. Masing-masing Kita nunggu nggak siapa saling yang mau memberi, ngasih, tapi tinggal saling terima. menerima. Iya, menerima aja. Ya saya terima lah, saya bagaimana juga kan. Namanya Yang jelas Tio itu sudah niru saya harus pakai box dikasih es dan handuk itu. untuk taruh di kepalanya supaya tidak panas. Aduh. Oh. Kalau saya memang udah dari dulu itu, saya hampir tidak pernah pakai makeup, lap dengan handuk dingin, dan selalu kepala saya itu kalau sudah banyakkan mikir itu rasanya udah panas, sudah kasih handuk langsung dingin lagi ya, mulai lagi. Untuk pendinginan dulu ya Om. Aduk pendinginan dulu sama seperti mesin, harus didinginkan dulu baru start lagi. Oke. Sekarang butuh udah ada yang pendinginan. niru Tio. Iya. Karena dia juga Jadi sudah ikutin. mulai, saya lihat sudah mulai tipis di atas. Mungkin sebentar lagi Denny juga nyusul. Bentar lagi dia udah dinamis di Agus Sumitro. Ketawa lu Don. Agak gundul sedikit, suara mirip trompet. Agus Sumitro. Oke, mungkin Mas Doni mau menambahkan juga, silakan Mas. Saya bermain, saya nggak ketemu dengan tokoh Badar sih ya, tapi ketemu dengan
Haji Soleh, Bang Galak, Bang Jack, mungkin nanti di satu kesempatan akan ketemu dengan Badar, tapi bermain dengan tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan amat sangat menyenangkan, sama seperti tadi Bang El bilang nggak ada siapa mau tampil di sini, nggak ada yang bantu kamera, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang ini, yang penting role-nya jalan, adegannya mengalir seperti itu. Dan saya seperti kepada Bang Jack, saya seperti mengulang pada saat dulu saya pernah syuting dengan Bang Jack pada saat Bos Carmat pada saat itu dengan sutradaranya almarhum Hairul Umar. Jadi saya seperti ini ya rasanya ketemu sekian lama bermain dalam satu adegan kembali. Kemudian dengan Tio juga pernah kita syuting bareng, jadi ya nggak ada ingin saling menyalip, ya tinggal saut-sautannya aja yang penting yang tersampaikannya. Sama bercandanya kayaknya Mas Doni. Gak ada apa Dan, saling nyalip ya Dan. Iya. Boleh makan temen tuh boleh, yang nggak boleh tuh makan makanannya temen. Oh. Itu bahaya tuh. Yang ngatur. Mas Tora, silakan mau menambahkan Mas Tora. Iya, kalau saya sih ini semuanya nih idola saya nih. Saya nonton Bang Dedi, Om El itu saya SMP, Om Doni, Om Tio, saya mungkin nonton dari saya mulai SMA, dan di lapangan itu nggak pernah ada saya ngerasain adanya senioritas dan sebagainya gitu. Dan di lapangan itu kita ketawa, kita saling ngisi gitu. Apalagi kalau udah mulai action gitu ya. Saya pikir wah gue bakalan salah sendiri nih. Enggak juga, ternyata Om Galak juga salah, Bang Dedi juga suka salah. jadi emang benar-benar Jadi nggak ada yang dominan sama gitu. Iya, ada yang dominan, nggak ada yang, pokoknya saling ngisi lah. Saya seneng banget makanya di sini nih. Makanya saya pengen PPT ini diperpanjang, kalau perlu tuh tiap bulan ada, jangan cuma Jadi jilid berapa dong? Satu saya mau nambahin. Botak palanya si Jack itu dengerin ceritanya. Satu yang mau saya tambahin. Iya. Ini pertama kali saya ada hadir di jilid 16 ini, ternyata harus scripted. Dan setelah saya baca skenernya, emang naskahnya udah mateng. Jadi kita apa yang mau kita sampaikan di luar itu, ya udah lu scripted aja. Menurut itu udah di luar itu udah lah, nggak usah neko-neko. Ini naskah lu udah mateng Don, naskah lu udah mateng Jack, Lak, dan itu udahlah. Jadi semua nggak usah improve ya. Nggak usah improve ya. Iya. Oke. Pak Haji masih mau menambahkan, Pak Haji? Iya, itu saya sangat gembira sekali bisa kerjasama dengan aktor-aktor hebat ini kan. Makanya doakan nih, saya minta doa juga. Saya sedang merancang sebuah film yang pemainnya semuanya aktor senior dan bercitra. Wow. Mungkin tahun ini, insya Allah. Ini kayaknya muka-mukanya bisa main semua nih. Oh. udah dikodein tuh. Dan juga Sedihnya hilang beberapa dong. aktris perempuan. Ini bentuk penghargaan saya sebetulnya. Apresiasi saya kepada prestasi-prestasi orang-orang atau aktor-aktor, aktris yang memiliki reputasi dalam sejarah film Indonesia. Saya sedang menyiapkan itu sekarang. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa ketemu lagi untuk persiapan. Amin.